Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya di semester ini dengan saya, Nurunisa Cahya Firdarini. Saya akan mengampu mata kuliah akuntansi biaya untuk 1 semester ke depan, di mana mata kuliah akuntansi biaya ini eh, nantinya akan diajarkan di semester 2 ya, atau di semester genap ini. Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi tadi nama saya sudah ya, saya sebutkan Hoirunisa Cahya Firdarini. Saya bisa dipanggil Firda. Saya di STI Widya Wiwaha mengajar sebagai dosen di Prodi Akuntansi dengan background pendidikan saya adalah S1 Akuntansi dari SDI KPN dan S2 Akuntansi dari SDI KPN. Nah, untuk mata kuliah akuntansi biaya ini mungkin sambil saya sharekan RPS-nya. Jadi, baik. Jadi mata kuliah ini dia termasuk dalam mata kuliah inti di kampus kita di SDI Widya Wiwaha. Bobotnya adalah 3 SKS ya, dengan jumlah pertemuan yang terjadwal nanti ada 16 kali pertemuan, yaitu terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan tatap online karena nanti kita terapkan sistem hybrid ya, dan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang konsep akuntansi biaya yang fokusnya adalah di perusahaan manufaktur. Nah, kemudian untuk dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya ini nanti selain saya juga ada Ibu Sulasiningsih. Jadi kami menggunakan RPS yang sama dan buku referensi yang sama. Untuk buku referensi, kita gunakan referensi utamanya dari charter yang berjudul Cost Accounting edisi ke-14. Kemudian ada referensi tambahan sebagai pendukung dari Rayburn dan buku Ibu Sulasiningsih ya, dan Pak Zulkifli. Baik, kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya ini ya, jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep biaya, klasifikasi biaya, penentuan harga pokok, kemudian sistem harga pokok berbasis pesanan atau job order costing, kemudian sistem harga pokok proses atau proses costing, kemudian memahami penentuan tarif BOP, konsep pembebanan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, serta mampu melakukan analisis selisih untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan manajerial. Kemudian untuk materinya bisa kita lihat di sini ya, bahwa pembahasan kita dimulai dari mengenal apa itu akuntansi biaya, kemudian lingkungan bisnis kontemporer, kemudian konsep biaya, klasifikasi biaya, perilaku biaya, kemudian nanti ada akuntansi biaya untuk biaya overhead pabrik, departementalisasi biaya overhead pabrik, penentuan tarif BOP berbasis volume dan berbasis aktivitas, kemudian akuntansi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, kemudian sistem harga pokok proses, sistem harga pokok pesanan, penentuan harga pokok variabel, sampai nanti terakhir adalah sistem harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kemudian sistem pembelajaran ini dilakukan dengan kombinasi antara sistem sinkronus dan asinkronus atau dengan metode hybrid ya, di mana nanti akan dilakukan kegiatan tatap muka sebanyak 5 kali atau secara offline dan 8 kali perkuliahan online dengan menggunakan kombinasi berbagai media. Nanti kita pakai LMS kampus kita yaitu Siato, kemudian menggunakan Zoom seperti ini, Google Classroom dan WhatsApp Group. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah student centered learning, di mana di sini mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses perkuliahan, antara lain dengan menyusun makalah atau ringkasan untuk setiap subbab,
mengerjakan soal pretest, ada diskusi kelompok, dan presentasi. Kemudian penilaian hasil belajar itu mengikuti komponen penilaian yang telah kita sepakati di awal. Jadi di awal kita sudah bagikan kontrak perkuliahannya. Jadi penilaiannya nanti mengikuti komponen penilaian yang ada di kontrak kuliah yang terdiri dari ada tugas individu, kemudian tugas kelompok berupa menyusun paper dan presentasi, kemudian ada presensi atau kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian ada UTS dan UAS. Baik, kalau sudah, langsung saja kita mulai materi kita di pertemuan keempat. Baik, jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai metode alokasi BOP departemen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu apa itu departemen ya. Jadi departemen yang dimaksud dalam akuntansi biaya di sini ada kita bagi menjadi dua ya. Jadi biasanya untuk perusahaan manufaktur kita punya dua jenis departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi adalah departemen yang mengubah bentuk, sifat bahan baku, atau merakit komponen menjadi finished good atau produk jadi. Sedangkan departemen jasa adalah departemen yang secara tidak langsung dia berkontribusi terhadap produksi. Ya, jadi sifatnya dia memberikan jasa atau bersifat support. Ya, tapi tidak langsung merubah bentuk, jenis atau merakit dari bahan baku. Nah, untuk metode alokasi BOP departemen, kita kenal ada 3, metode langsung, metode bertahap, dan metode aljabar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alokasi BOP dengan metode langsung. Jadi apa saja pokok bahasan pertemuan kita pada hari ini? Yang pertama adalah alokasi budget BOP menggunakan metode langsung, kemudian menghitung tarif BOP untuk setiap departemen, kemudian alokasi BOP sesungguhnya menggunakan metode langsung, perhitungan jumlah BOP dibebankan, kemudian nanti menghitung selisih atau varians BOP dan menyusun jurnal. Baik, di sini langsung saja saya berikan data contoh BOP untuk PT Jaya Raya. Jadi di sini disediakan 2 data, yaitu data budget BOP dan data BOP sesungguhnya untuk PT Jaya Raya tahun 2020. Di sini dari data budget BOP, kita tahu bahwa PT Jaya Raya punya 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Apa saja? Untuk departemen produksi, kita punya departemen A dan B, departemen jasa, departemen X dan Y. Nah, jadi prinsip alokasi nanti adalah BOP, baik budget BOP ataupun BOP sesungguhnya yang dimiliki departemen jasa harus dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi. Berarti nanti departemen X dan Y ini dialokasikan semuanya nilainya ke departemen A dan B. Jadi nanti di akhir alokasi nilainya harus 0 untuk departemen jasa. Berikutnya ini adalah data taksiran JKL, luas lantai, dan total jam kerja. Jadi ini dasar pembebanannya ya. Nanti kita mengikuti seperti ini untuk budget BOP. Kemudian ini adalah BOP sesungguhnya ya untuk semua departemen produksi, baik departemen produksi maupun departemen jasa. Berikut pembebanan. Selanjutnya ini adalah pertanyaannya. Jadi di sini diketahui ada informasi tambahan. Jika biaya departemen X dialokasikan berdasarkan luas lantai dan Y berdasarkan jumlah jam kerja, pertama kita diminta menentukan alokasi budget BOP dari departemen jasa ke departemen produksi. Kemudian yang kedua, jumlah budget BOP departemen produksi setelah alokasi. Kemudian tarif BOP masing-masing departemen produksi jika dasar pembebanan yang digunakan adalah JKL. Kemudian alokasi BOP sesungguhnya dari departemen jasa ke produksi, kemudian jumlah BOP sesungguhnya setelah alokasi,
Kemudian jumlah BOP dibebankan, jurnal-jurnal ya untuk mencatat ya BOP dibebankan, BOP sesungguhnya, alokasi, penutupan sampai dengan menutup selisih dari BOP tersebut. Di sini ada catatan, harus di sini ada catatan ditutup dalam akun HPP. Baik, kalau sudah kita coba ya jawab bersama. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah dasar pembebanannya ini yang harus diingat. Untuk Departemen X dia dialokasikan berdasar luas lantai, Y berdasarkan jumlah jam kerja, kemudian tarif dihitung berdasarkan dasar pembebanan CKR. Kalau sudah, kita mulai dari menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengalokasikan budget BOP dari Departemen Jasa ke Produksi. Ingat ya, tadi metode alokasinya adalah langsung, sehingga caranya adalah Departemen Jasa, kita punya dua ya, X dan Y langsung dialokasikan ke A dan B. Jadi, untuk perhitungannya, ini datanya ya, data budget BOP. Oke, berdasarkan data budget BOP tadi, untuk Departemen X dia punya budget BOP 10 juta, Y punya 7.500.000. Kemudian dasar pembebanannya adalah seperti ini, saya tulis di sebelah kanannya. Nah, di sini bagaimana step atau langkah pertama kita? Yang pertama adalah kita alokasikan dulu BOP dari Departemen X ke A dan B. Sehingga untuk nomor 1 dan 2 kita buatkan dua baris seperti ini, X ke A dan X ke B. Nah, tadi untuk Departemen X dialokasikan berdasar taksiran luas lantai. Sehingga di sini saya kasih warna kuning ya. Saya tandai warna kuning, luas lantai. Untuk A 1.000, B 3.000 porsinya. Jadi kalau ditambah 4.000 kalau dijumlahkan. 4.000 kita jadikan sebagai penyebut. Pembilangnya adalah untuk A porsinya 1.000, B 3.000. Langsung dikalikan dengan budget BOP Departemen X. Ya, nanti ketemu untuk A dia dapat 2.500.000, B dapat 7.500.000. Nah, untuk cross check coba jumlahkan 2.500.000 dengan 7.500.000 harus ketemu angka 10 juta. Kalau angkanya tidak tepat ya silahkan dihitung kembali sampai menemukan jumlah yang sama dengan nilai yang dialokasikan. Untuk Y juga sama. Jadi Departemen Y, stepnya adalah kita lihat dasar pembebanannya adalah jumlah jam kerja. Nah, porsi jumlah jam kerja untuk A adalah 2.800, B 1.200. Kemudian jumlahkan ketemu angka 4.000. Gunakan 4.000 sebagai penyebut. Ya, jadi perlu hati-hati di sini angka 4.000 di sini sama dengan alokasi dari X. Ya, tapi asal muasalnya berbeda. Ya. Kemudian kalikan dengan budget BOP Departemen Y 7.500.000 itu. Nanti ketemu ya. Untuk A dapat sekian, B sekian. Jumlahkan ya untuk lakukan cross check ya. Nanti harus ketemu senilai 7 juta. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau begitu, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa dipahami atau terlalu cepat, bisa disampaikan ke saya. Baik. Jadi tahap berikutnya ya, kita menyusun alokasi BOP menggunakan tabel alokasi. Di sini kita punya Departemen Jasa X dan Y, Departemen Produksi A dan B. Nah, untuk Departemen Jasa ya, kita alokasikan dulu dari yang X. 10 juta dialokasikan ke A dan B. Tadi A dapat 7.500.000, B dapat 7.500.000. Departemen Y dapat 7.500.000. Dialokasikan sebesar 7.500.000. Dialokasikan kemana? Ke A dan B. Nanti untuk budget BOP setelah alokasi, untuk X dan Y ini harus 0. Ya. Kemudian untuk A dan B, ya masing-masing 44.250.000 dan 54.350.000. Tahapan berikutnya adalah menghitung tarif BOP. Dasar pembebanannya adalah jam kerja langsung.
Nah, di sini kita hitung untuk tarif BOP, ya, rumusnya adalah budget BOP setelah alokasi dibagi dengan taksiran BOP berdasarkan JKL. Nah, di sini tarif BOP-nya dihitung per departemen. Karena kita punya 2 departemen, berarti ya dihitung untuk tarif BOP departemen A dan departemen B. Nanti kalau departemennya ada 5, bagaimana Bu? Departemen produksinya ya. Ya berarti kita harus menyusun tarif BOP untuk kelima departemen. Nah, tahap berikutnya adalah mengalokasikan BOP sesungguhnya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Jadi tahapannya sama ya, untuk dasar pembebanannya juga sama. Dari Departemen X dia menggunakan luas lantai, Departemen Y menggunakan jumlah jam kerja. Ya, nanti hati-hati apabila memperoleh hasil yang tidak bulat, ya, komanya banyak, nanti dibulatkan saja sampai tidak ada koma. Pembulatannya kalau lebih dari 0,5 ya, atau sekian koma 5 dibulatkan ke atas, kurang dari sekian koma 5 dibulatkan ke bawah. Dan pastikan di cross check, jumlahkan harus sesuai angka atau nilai alokasi departemen dari departemen X maupun departemen Y. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun tabel alokasi BOP sesungguhnya. Langkahnya juga masih sama. Pastikan di sini budget BOP sesungguhnya setelah alokasi untuk departemen jasa nilainya 0. Nah, berikutnya adalah kita menghitung jumlah BOP dibebankan. Rumusnya dari tarif BOP dikalikan taksiran dasar pembebanan. Tarif BOP tadi sudah kita peroleh angka ya dari perhitungan sebelumnya. Di sini ya. Nah, untuk departemen A dan B, ya tarifnya adalah 24.583 untuk A, dikalikan dasar pembebanannya tadi JKL. Berapa JKL? Dari sini. Ya, untuk A 1.700, B 1.000. Oke, kalau sudah tinggal mencatat jurnal ya. Beberapa jurnal yang perlu dibuat antara lain jurnal untuk mencatat BOP dibebankan. Di sini kita buat untuk kita jurnal per departemen produksi. Ya, jurnalnya gimana? Kita mendebut persediaan barang dalam proses departemen A, mengkredit BOP dibebankan departemen A, senilai BOP yang dibebankan departemen tersebut. Untuk departemen B juga sama. Berikutnya jurnal untuk mencatat alokasi BOP sesungguhnya. Jadi kita lihat ya data BOP sesungguhnya untuk departemen yang memberikan alokasi ya atau departemen jasa, kita jurnal di sebelah kredit, dan untuk departemen yang menerima alokasi BOP kita debit. Ya, jadi karena yang memberikan departemen yang memberikan atau departemen jasanya 2, berarti kita juga buat 2 jurnal. Pertama untuk departemen X dan departemen Y. Ya, jadi pertama kita mengkredit dulu departemen Y, BOPF departemen X, maaf, departemen X. Kita alokasikan tadi senilai 11 juta. Diberikan ke siapa? Ke A dan ke B, ya, senilai jumlah alokasi. Kemudian untuk departemen Y juga sama, dialokasikan sebesar 7.900.000. Yang mendapat alokasi adalah departemen A dan B. Berikutnya adalah jurnal untuk menutup BOP. Jadi jurnal penutupan BOP kita buat per departemen produksi. Karena kita punya 2 departemen produksi, A dan B, berarti ada 2 jurnal. Nah, bagaimana cara melakukan atau membuat untuk melakukan penutupan BOP? Kita mendebet BOP dibebankan dan mengkredit BOP sesungguhnya. Nanti selisihnya nggak ada di mana seperti itu. Jadi untuk departemen A dulu, BOP dibebankan 41 juta sekian, BOP sesungguhnya 47 juta sekian. Berarti ada selisih kekurangan di debit. Ya, kita selisih tersebut di jurnal sebagai selisih BOP departemen A. Nah, kalau terjadi selisih yang posisinya di debit, berarti itu adalah selisih yang tidak menguntungkan. Dan sebaliknya, kalau terjadi selisih yang posisinya di kredit, berarti itu adalah selisih yang menguntungkan. Seperti itu ya. Jadi untuk departemen A itu selisihnya ada di debit, departemen B selisihnya ada di kredit. Berikutnya adalah jurnal untuk menutup selisih BOP.
Nah, tadi dikasih keterangan ditutup dalam akun HPP. Cara menutupnya gimana? Tinggal dibalik. Tadi kalau selisih BOP Departemen A posisinya di debit, sekarang tinggal dipindahkan ke kredit. Rekening lawannya adalah HPP. Begitu pula untuk yang B. Departemen B, selisih BOP-nya tadi di kredit tinggal di debit, dan rekening lawannya adalah HPP. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Mau tanya, apakah alokasi BOP harus diurutkan dari Departemen Jasa yang memiliki BOP terbesar? baik. Dari Mbak Hesti ya. Ya, baik Mbak Hesti, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah alokasi BOP itu harus diurutkan dari Departemen Jasa ya? Apakah dari yang terbesar dulu atau tidak? Ya, jadi karena kita menggunakan metode langsung, di sini tidak perlu melakukan apa ya, atau tidak ada urutan spesifik. Apakah harus dari departemen terbesar dulu atau dari yang terkecil? Jadi boleh diurutkan saja sesuai ya, sesuai data yang ada. Jadi misal untuk departemen jasanya ada X, Y, ya. Kemudian nanti mungkin ada Z, nilainya 11 juta, nah alokasinya tetap diurutkan saja. Dari X dulu, Y dulu, dan terakhir adalah Z. Ya, itu untuk alokasi langsung. Karena prinsip dari alokasi langsung adalah memberikan semuanya ke departemen produksi. Kecuali nanti untuk metode yang kedua, alokasi bertahap, memang harus diurutkan dari departemen jasa yang punya BOP terbesar, kemudian diikuti dengan yang paling terbesar ya, kemudian berikutnya yang lebih kecil sampai yang terkecil. Seperti itu ya, Mbak Esti. Baik. Pertanyaan berikutnya? Iya, Bu. Ya. Untuk penutupan selisih BUP, apakah harus ke akun HTP atau bisa ke akun yang lain? Baik, Mbak Wirdia ya. Jadi untuk menutup selisih BOP ya, itu bisa kita lihat dari penyebab terjadinya selisih tersebut. Kalau terjadinya itu karena apa namanya? Karena aktivitas bisa kita tutup ke rekening selain HPP itu ada persediaan barang dalam proses dan persediaan produk jadi. Tapi kalau selisihnya karena selisih kapasitas bisa ditutup ke rekening laba rugi. Bagaimana Mbak Wirdia ya? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Baik, untuk berikutnya saya berikan tugas berupa soal latihan. Ya, jadi nanti silahkan dikerjakan soal latihan ini. Saya berikan waktu 1 minggu ya, dan dikumpulkan di akun Siato kita. Ya, maksimal adalah 1 minggu dari hari ini. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekali lagi saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.